Ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq ini ada di surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Demikianlah Allah Tuhan kalian. Kalau Rabb ini kaitannya dengan segala sesuatunya. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, kemudian mengatur segala sesuatunya, itu Rabb, ya. Kemudian dari Rabb itu seseorang yang punya pikiran masih waras pasti terdorong untuk menyembah Rabb tersebut, ya. Maka di ayatnya tertulis la ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Dia. Demikian itulah Allah Tuhan kalian, ya, yang mengatur kalian, yang menciptakan, yang menghidupkan, memberi rizki, memberi jodoh, ya, sampai nanti yang mematikan. Semuanya Allah yang atur. Nah, kalau kita berpikiran normal, waras, dari situ kita sudah paham bahwa Allah lah yang harus kita sembah, yang benar untuk kita sembah. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, fa'buduhu. Nah, maka menyembahlah kalian pada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia atas segala sesuatu adalah yang dipasrai. Al-Khaliq itu adalah alladzi aujada jami al-asya ba'da an lam takun maujudah. Alladzi zat aujata, yang mewujudkan, menjadikan wujud al-asya pada segala sesuatu. Jadi al-asya ini jamak dari syai'. Jami'aha, seluruhnya asya. Ba'da, setelah an lam takun, jika tidak ada apa al-asya iku maujudah, ada. Jadi Allah yang membuat ada segala sesuatu yang mana sebelumnya tidak ada. Itu Al-Khaliq. Jadi Allah zat yang mewujudkan segala sesuatu, semuanya, setelah segala sesuatu itu asalnya tidak ada. Itu Al-Khaliq. Wa qaddara, dan mengira-ira. Mengira-ngira Dia Allah umuraha, pada perkaranya jami al-asya, itu segala sesuatu, fil azal, di alam azali. Tahu alam azali? Alam sakdurunge ana wanguwung, bahasanya gitu. Jadi alam yang sebelum ada apapun, jadi sebelum adanya segala sesuatu, itu namanya alam azali. Kebalikannya adalah alam abadi. Ada azali, ada abadi. Kalau azali itu sebelum ada segala sesuatu, kalau abadi alamnya sesudah segala sesuatu itu kembali tidak ada, hancur. Ada alam azali, ada alam abadi. Ba'da angkanat, setelah jika ada apa al-asya, iku makdumatan, tidak ada. Makdumah itu tidak ada. Jadi segala sesuatu yang sudah diwujudkan
itu oleh Allah diatur perkaranya. Ya, contoh sederhana, kambing makannya ya rumput itu. Anjing makannya apa? Ya jilati tulang itulah. Ayam ya makan biji-bijian, manusia ya makan nasi. Itu kalau orang Asia ya. Kalau orang Arab mungkin ya kurma itu. Jadi segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa di alam azali, yaitu ya setelah segala sesuatu itu ya tidak ada. Asalnya memang tidak ada. Terus oleh Allah diadakan. Itu diwujudkan menjadi ada, setelah itu perkaranya diatur. Perkaranya diatur. Tikus makan apa? Apa makanan tikus itu? Nanti tikus dimakan ular. Nanti ular dimakan elang, apalagi dan seterusnya itu. Itu Allah yang mengatur itu semua. Itu sifat Allah Al-Khaliq. Kemudian kita lanjutkan ya, Al-Bari. Bari ini maknanya juga menciptakan sebenarnya, tapi dari sudut pandang yang lain. Kalau Khaliq ini ya menciptakan, Al-Bari juga menciptakan. Di surat Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, kita bahas Al-Bari. Di ayat lain Nabi Musa pernah berkata juga kan pada Bani Israel, Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Bari itu pencipta. Al-Bari di sini artinya al-mujid, yang mewujudkan. Yang mewujudkan. Al-mubdi, yang kalau mubdi itu menciptakan tanpa harus mencontoh yang lain. Ya, menciptakan tanpa mencontoh yang lain. Ya, ini asal kata bid'ah. Ya, dengar kan kata bid'ah? Ibadah tidak boleh dicampuri dengan bid'ah. Secara bahasa bid'ah itu adalah kullu amalin umila min ghairi misalin sabik. Jadi segala sesuatu yang diamalkan tanpa contoh sebelumnya. Nah, itu disebut bid'ah dari sisi bahasa. Jadi mengamalkan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Jadi dia mengada-adakan sendiri, itu namanya bid'ah. Ya. Lah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu ya tidak butuh inspirasi dari siapapun. Tak perlu mencontoh siapapun. Itu Al-Bari seperti itu. Jadi Al-Mujid, Al-Mubdi. Jadi yang mewujudkan, yang menjadikan sesuatu itu ada tanpa harus mencontoh siapapun. Minal Adam, dari yang asalnya tidak ada, ilal wujud, sampai terwujud. Ilal wujud sampai terwujud. Ala muqtadul kholqi, atas apa? Ya dalam rangka menciptakan, wak takdir dan mengira-ira. Ya, wak takdir dan mengira-ira. Yes, memang Allah menghendaki untuk menciptakan dan mengira-ira, mengatur itu semua. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau bari ini mewujudkan, dan dalam mewujudkannya itu Allah tidak perlu mencontoh siapapun. Kalau ungkapan yang lain, ya,
alladzi khalaqal khalqa la an misal. Jadi Allah yang menciptakan makhluk tanpa harus mencontoh, tanpa harus mencontoh. Lah kata kari ini kebanyakan ini untuk binatang, ya, digunakan untuk binatang. Jadi walidali falihadhil lafdhah minal ihtisas li khalqil hayawan malai salaha bi ghairihi minal makhluqat. Jadi bari ini biasanya digunakan untuk binatang lah, penciptaan binatang itu. Jarang sekali digunakan untuk makhluk lain selain binatang. Kalau menciptakan pohon, nah itu misalkan, nah itu nanti tidak menggunakan kata bari. Wa qallama tusta'malu fi ghairil hayawan. Jarang sekali kata bari itu digunakan di dalam yang selain binatang. Ya. Kalau menciptakan langit bumi itu memakai kata kholaqo. Menciptakan, ya. Ya, kalau memakai kata bari itu contohnya baro Allah an-nasamah. Ya, misalkan Allah menciptakan kambing, ya, menciptakan binatang ternak. Ya, jadi kalau itu penciptaan binatang itu biasanya menggunakan kata bari, baroah. Kalau penciptaan langit bumi itu biasanya menggunakan kata kholaqo. Kalau di Al-Quran kata bari ini Allah menciptakan manusia, gitu loh. Sebenarnya bisa digunakan untuk selain binatang bisa, tapi jarang sekali. Ya, boleh tapi jarang. Jadi innakum dolamtum anfusakum, ya. Di ayatnya itu wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum, apa itu, lupa lagi, dilupakan. Sebenarnya hafal loh, ya. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum intabariikum. Ya. Fataba alaikum innahu huwal ghafurur rahim. Ayatnya seperti itu, kurang lebih. Sudah bisa dipahami ya? Untuk kholik bari, kita masuk ke al-musawwir. Oh, masih ada ya bari ya. Al-bari'u, ya. Atau bari ini bermakna zat yang bersih. Ya, bersih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah cuci tangan. Bukan cuci tangan betulan, itu bukan, tapi dia lepas dari masalah. Tidak mau ikut campur dalam masalah itu. Cuci tangan namanya. Bahasa sini saya kurang tahu. Ya, tak mau terlibat. Ya, bari itu cuci tangan. Ya. Mingkul linakois dari segala macam kekurangan wal uyub dan segala macam aib. Fidatihi di dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatannya Allah. Yang ketiga makna bari adalah alladzi yubri'u. Yubri'u itu menyembuhkan. Al-marid pada orang sakit. Mimma dari apa-apa fihi di dalamnya, dalam orang sakit itu minal asqom dari berbagai macam penyakit.
Askom itu jamak dari sakom. Wal balaya dan balak. Apa balak? Cobaan yang berat ya, balaya. Jadi al-bari ini berarti bisa bermakna menciptakan, mewujudkan tanpa mencontoh ya. Bisa bermakna bersih. Ya, cuci tangan, lebaran dari segala bentuk cacat dan kekurangan. Yang ketiga bisa bermakna menyembuhkan orang yang sakit dari penyakitnya. Ya, menyembuhkan orang yang sakit dari penyakitnya. Ada tiga pengertian. Kita masuk ke al-musawwir. Masih di surat Al-Hasr ya. Wallahul khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna. Artinya adalah alladzi sawwara jami al-maujudat. Oh. Alladzi yang sawwara membuat bentuk. Membuat bentuk. Bi ahkamihi dengan hukum-hukumnya Allah, khalqahu pada makhluknya Allah, kaifa sa'a. Bagaimana berkehendak siapa Allah. Wa sawwara dan membuat bentuk jami al-maujudat. Pada seluruh yang wujud yang ada. Likulli syai'in bagi segala sesuatu minha dari maujudat suratun utawi bentuk khosoh yang khusus. Wahaiatun dan keadaan mufrodatun yang sendiri. Yatamayyazu yang membedakan siapa Allah biha dengan bentuk atau ciri-ciri khusus Allah tilafiha atas beraneka ragamnya maujudat ya, wa kasrotiha dan banyaknya maujudat. Sama-sama manusianya. Misalkan ya. Itu loh. Sidik jarinya itu beda. Cap jari. Kalau bahasa Indonesia itu sidik jari. Matanya ini pun beda. Setiap manusia. Kalau di Indonesia itu ada EKTP itu di matanya ini. Teropong matanya ini. Beda. Ya, sidik jarinya beda. Jadi walaupun sama-sama manusianya, mungkin wajahnya mirip karena memang anak kembar ya. Pasti sidik jarinya beda. Ada sisi-sisi perbedaannya pasti ada. Itu al-musawwir seperti itu. Ya. Jadi Allah membuat bentuk segala sesuatu yang ada, disusun dengan susunan yang baik, segala sesuatunya diberi bentuk yang khusus, keadaan yang hanya dia sendiri yang punya ciri-ciri itu, yang lain tak punya. Yang mana itu untuk membedakan dia dengan makhluk lain yang jumlahnya beraneka ragam dan banyak. Manusia itu kalau dihitung jumlah miliaran gitu ya. Miliaran. Sidik jarinya ini loh. Enggak ada yang sama. Ada. Sorot matanya ini juga enggak
sama. Pasti ada ciri-ciri khusus. Ya, ada ciri-ciri khusus. Yaitu al-musawwir seperti itu. Belum nanti ikan, ya pasti ada bedanya antara ikan satu dan ikan lain. Ikan lele. Ikan lele itu ya miliaran juga, tapi masing-masing itu punya ciri-ciri khusus. Lah memang tulisannya seperti ini. Ya, fa'a'ta kulasai'in minha suratan khosoh. Jadi segala sesuatu dari apa yang ada itu punya bentuk khusus. Wahai'atan munfaridah. Jadi ada keadaan yang dia sendiri itu yang punya. Dia sendiri yang punya. Yang mana itu memang untuk membedakan makhluk itu ya dengan makhluk-makhluk lain yang banyak. Ya, makhluk-makhluk yang lain yang banyak. Tidak ada yang betul-betul sama. Walaupun itu bapak dengan anak. Walaupun itu saudara kembar sekalipun. Apanya? DNA-nya mungkin sama, tapi bentuk fisiknya berbeda. Tetap itu. Ada ciri-ciri khusus. Lain semuanya. Semuanya lain. Walaupun sama-sama ikan mujair atau ikan lele atau ikan apa, pasti masing-masing ada ciri-ciri khusus. Kalau tidak seperti itu nanti di akhirat repot itu. Ya, karena data kita sama, misalkan ya, saya yang melakukan dosa, jenengan yang dihukum. Ya kan? Rugi jenengan. Ya, seandainya ada yang sama, itu nanti repot. Yang melakukan dosa, misalkan saya sama dengan seseorang ya, nanti yang melakukan dosa saya yang dihukum dia. Karena sama. Ya kan? Dia yang melakukan kebaikan, seharusnya dia yang dapat pahala, pahalanya dikasih saya. Malah repot. Salah identifikasi. Ya walaupun mirip saudara kembar, ya itu kalau diidentifikasi lebih jauh pasti ada banyak perbedaan. Pasti ada perbedaan. Kalau sama bahaya malah. Nanti akan ada celah Allah dituduh tidak adil. Nanti jangan-jangan Allah salah kasih dosa, salah kasih pahala. Kan?